Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam materi sains. Sebelum dimulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, untuk pekan kali ini tema kita adalah menyayangi tumbuhan dan hewan dengan subtema manfaat hewan bagi kehidupan. Kita akan bahas bersama-sama tentang tema kita hari ini ya. Tema kita adalah menyayangi hewan dan tumbuhan. Teman-teman, di situ ada 3 gambar. Bagaimana cara kita menyayangi hewan? Cara menyayangi hewan salah satunya adalah ketika kita mempunyai hewan piaraan, maka kita wajib untuk memberi makan. Kemudian kita diwajibkan untuk menyayangi hewan. Salah satunya adalah dengan cara yaitu bisa dengan merawat kucing. Untuk menyayangi tumbuhan, kita bisa dengan menyiram tanaman jika teman-teman punya tanaman di rumah. Itulah salah satu cara untuk menyayangi hewan dan tumbuhan. Apa saja manfaat hewan bagi kehidupan? Sebelum kita membahas tentang subtema tersebut, kita akan membahas tentang jenis-jenis hewan dulu ya. Jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan juga daging. Contohnya adalah tikus. Kemudian herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kelinci. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya adalah serigala. Kemudian insektivora adalah hewan pemakan serangga, contohnya adalah burung. Kemudian berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi jenis hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Ada hewan yang hidup di darat. Hewan di darat ada yang di permukaan tanah, contohnya ayam dan anjing. Ada yang di dalam tanah, semut dan cacing. Dan juga ada yang di dekat air, ada buaya dan kura-kura. Kemudian hewan air. Hewan air ada air tawar, air laut, dan air payau. Air tawar contohnya adalah ikan koi dan ikan arwana. Air laut contohnya adalah ikan tuna dan ikan paus. Dan hewan air payau contohnya adalah udang windu dan ikan bandeng. Nah, kemudian apa saja manfaat hewan? Manfaat hewan bagi kehidupan, terutama bagi manusia ya. Yang pertama adalah daging dan susu untuk konsumsi. Sedangkan tenaganya bisa untuk membajak sawah, menarik delman. Ya. Untuk kotorannya bisa dibuat untuk pupuk, yaitu zat untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah sapi. Sapi dan kuda dagingnya bisa dikonsumsi. Susu juga bisa dikonsumsi pada sapi. Kemudian tenaganya bisa untuk membajak sawah dan menarik delman. Dan kotorannya juga buat pupuk. Kemudian kulit harimau bisa buat tas. Dan gading gajah bisa buat ukiran. Serta cula badak bisa buat obat. Kemudian daging ayam untuk konsumsi, serta bulu ayam untuk membuat kemuceng. Nah teman-teman, karena jumlah
satwa harimau, gajah, dan badak tinggal sedikit di muka bumi, maka untuk hewan tersebut dilarang untuk diburu. Hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita masih belajar tentang manusia ya, tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan, kita bahas dulu ya, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Pada manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa dan akan berhenti saat dewasa. Lalu perkembangan manusia. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Perkembangan manusia bisa kita lihat contohnya adalah pada bayi. Bayi ketika baru lahir baru bisa berbaring. Kemudian semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, bayi bisa merangkak ya. Kemudian bayi tersebut bisa duduk. Lalu akhirnya bayi bisa berdiri. Itulah adalah satu dari perkembangan pada manusia. Kita ambil contoh adalah perkembangan pada bayi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada 4. Yang pertama, gen. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, olahraga. Dan yang keempat, istirahat. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah gen. Apa itu gen? Nah, istilah gen dianggap sebagai suatu ataupun satuan terkecil di dalam sel yang memiliki peran dalam menentukan sifat keturunan atau ya bisa disebut hereditas. Gen diwariskan melalui proses reproduksi oleh individu terhadap keturunannya bersama dengan DNA yang membawanya. Nah, teman-teman, DNA itu singkatannya adalah asam deoksiribonukleat. DNA itu berbentuk seperti benang ya, benang-benang berputar-putar. Kita lihat gambarnya, DNA seperti itu ya. Nah, fungsi gen yang pertama adalah mengatur dan mengontrol perkembangan tubuh serta metabolisme individu. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, menentukan hereditas atau pewarisan sifat pada keturunannya. Gen manusia dicontohkan seperti pohon. Nah, seperti itu ya contohnya. Ayah dan bundamu kemudian beranak, berkembang biak. Kemudian ketika anak itu berkembang biak lagi. Ya, seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kedua adalah makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Oleh karena itu, manusia perlu makanan yang sehat dan juga bergizi. Makanan sehat merupakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Teman-teman, makanan yang bergizi itu tidak harus mahal, tetapi mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti mengandung karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, dan mineral. Makanan yang bergizi itu bisa disebut juga dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, serta ditambah dengan segelas susu. Makanan yang bergizi mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh, seperti 1. Karbohidrat. Kita bahas bersama-sama ya. Karbohidrat atau yang sering disebut dengan hidrat arang ialah suatu zat penghasil kalori atau tenaga. Karbohidrat suatu makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon disebut juga zat arang, adalah zat kimia yang dimiliki hampir semua makhluk. Kemudian hidrogen merupakan zat yang paling ringan dan mudah terbakar. Serta oksigen merupakan zat yang diperlukan makhluk untuk bernafas. Oksigen tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Apa saja manfaat karbohidrat? Manfaat karbohidrat yang pertama adalah sumber energi tubuh. Yang kedua, mengendalikan suatu berat badan. Yang ketiga, menjaga suatu penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, memelihara kesehatan jantung agar jantung tetap terlihat sehat. Yang kelima adalah untuk mendukung suatu fungsi pencernaan dalam tubuh kita. Nah, contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, jagung, kentang. Nah, itu adalah salah satu jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan zat makanan yang berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur bagi tubuh. Ada dua jenis protein. Yang pertama adalah protein hewani. Apa itu protein hewani? Protein hewani adalah sumber protein yang berasal dari hewan. Contohnya adalah daging, ayam, daging sapi, udang, unggas, susu, telur, dan ikan. Kemudian yang kedua adalah protein nabati. Makanan yang mengandung protein nabati adalah kedelai, kacang polong, labu, gandum, kacang merah, dan kembang kol. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan zat yang sulit terurai oleh air dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh, selain protein dan karbohidrat. Lemak didapat dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, yang terbagi ke dalam lemak nabati dan juga lemak hewani. Lemak nabati salah satunya adalah alpukat, kacang kenari, tumbuhan laut, minyak kelapa, dan kacang kedelai. Lalu lemak hewani ada susu, telur, daging, dan ikan laut. Apa saja fungsi lemak? Fungsi lemak bagi tubuh yang pertama sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai bahan penyusun membran sel, yang ketiga menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K, yang keempat melindungi tubuh dari suhu yang rendah, yang kelima menahan rasa sakit, dan keenam melindungi alat vital, serta yang ketujuh sebagai pelumas persendian. Contoh makanan yang mengandung lemak ada susu, yogurt, keju. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari sayuran dan buah-buahan yang bersifat organik. Ada jenis-jenis vitamin. Yang pertama vitamin A. Vitamin A terdapat pada susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan, warna merah dan warna kuning. Nah, kekurangan vitamin A menyebabkan rabun senja, katarak, infeksi saluran pernafasan, menurunnya daya tahan tubuh, dan juga kulit yang tidak sehat.
Yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C terdapat pada jambu batu, jeruk, tomat, nanas, sayur segar. Kekurangan vitamin C mudah infeksi pada luka, serta gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D terdapat pada minyak ikan, susu, telur, keju, serta sinar matahari pagi. Kekurangan vitamin D, gigi kita akan mudah rusak. Otot bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang tidak normal, yang biasanya betis kaki akan membentuk huruf O dan huruf X. Vitamin E. Vitamin E terdapat pada ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan. Kekurangan vitamin E bisa menyebabkan mandul bagi pria maupun wanita, serta gangguan syaraf dan otot. Kemudian vitamin K. Vitamin K terdapat pada susu, kuning telur, dan juga sayuran segar. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin K adalah darah sulit membeku bila terluka. Vitamin B dapat ditemukan dalam biji-bijian, sayuran, dan produk susu. Vitamin B sangat penting untuk memecah komponen makanan, penyerapan nutrisi, dan memelihara jaringan tubuh. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kedua adalah olahraga. Dengan olahraga, tubuh kita menjadi sehat. Olahraga akan menyebabkan darah kita lancar, serta otot-otot tubuh pun menjadi lentur, padat, dan kuat. Akibatnya, tubuh pun menjadi sehat serta kuat. Olahraga juga harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ada 2 jenis olahraga di bawah ini. Ada main basket dan juga main bola. Oleh karena itu, olahraga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga adalah istirahat. Semua kegiatan yang kita lakukan akan menguras tenaga. Oleh karena itu, kita perlu istirahat. Nah, istirahat ini gunanya adalah untuk memulihkan tenaga kita agar tetap sehat. Tubuh kita akan merasa segar setelah beristirahat. Anak-anak dalam masa pertumbuhan memerlukan tidur yang cukup. Untuk anak-anak, biasanya waktu yang ideal untuk istirahat adalah 8 jam. Oleh karena itu, istirahat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, terutama yang terjadi pada anak-anak. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3, yaitu gen atau keturunan, makanan yang dikonsumsi, olahraga teratur, dan juga istirahat yang cukup. Ada 4 ya maksudnya Ustaz Subhan. Kemudian gen atau keturunan merupakan suatu terkecil di dalam sel yang memiliki peran dalam menentukan sifat keturunan atau hereditas. Yang ketiga, makanan yang bergizi adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Makanan yang bergizi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga yang teratur membuat tubuh kita menjadi sehat. Dengan olahraga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kemudian yang terakhir adalah istirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Dengan istirahat, tubuh akan kembali memproduksi tenaga yang sudah kita keluarkan seharian. Dari materi tersebut kita ambil hikmahnya ya. Hikmah dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah yang artinya, dan makanlah makanan yang diberikan Allah untukmu yang halal lagi baik. Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang thayyib atau baik dari aspek substansi atau zatnya. Makan makanan yang halal dan bergizi serta baik, tubuh kita akan menjadi sehat
sehingga kita bisa rajin dan tekun dalam beribadah. Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ingat, tujuan utama olahraga adalah agar agak bugar, sehingga ibadah pun bisa lancar. Jikapun sampai ahli keahlian itu, insya Allah bisa untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pesan Nabi menjelaskan bahwa dengan berolahraga kita akan sehat, baik di jasmani maupun rohani. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, dan Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan ketika siang mencari sebagian dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Oleh karena itu, teman-teman, ketika waktunya malam sebaiknya kita istirahat. Ketika siang kita diwajibkan untuk bekerja ataupun beraktivitas. Untuk proyek di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Teman-teman bisa mencari informasi dari video yang sudah kalian simak. Ataupun jika kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tuamu atau mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, soalnya sudah terlampir ya, teman-teman. Ditunggu untuk mengerjakan. Nah, terima kasih. Pembelajaran kita sudah tuntas. Mari kita bersama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustaz tutup sampai kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.